Sejarah telah mencatat bahwa The Beatles adalah salah satu band paling berpengaruh di dunia. Mereka mengawali karir dengan begitu gemilang, dengan lusinan tembang hits yang nyaris nempel di kuping semua orang. Saat bertengger di puncak popularitas, kehadiran The Beatles nyaris selalu pasti memantik suasana yang begitu riuh dan gaduh. Gambarannya sangat dramatis. Ribuan penggemar wanita akan berteriak dengan histeris, mengejar kemanapun personil The Beatles melangkah kala mereka baru saja mendarat di sebuah bandara. Pun dalam setiap panggungan, teriakan histeris gadis-gadis yang begitu berisik tersebut bahkan sanggup untuk menenggelamkan alunan musik yang dimainkan The Beatles, sehingga membuat musik mereka nyaris tak terdengar sama sekali. Akan tetapi, menjelma menjadi fenomena pop global yang mendominasi dunia hiburan, ternyata tidak selamanya mengenyangkan jiwa. Dengan rangkaian tur yang padat dan melelahkan, sorotan media dan kultus penggemar yang memuja berlebihan, semua itu membawa The Beatles terjebak dalam kehampaan eksistensial. Buntut dari periode kelelahan ini menghantar The Beatles untuk mencari sesuatu yang lebih ambisius, lebih kompleks, dan tentu saja lebih eksperimental. Dan demi terwujudnya ambisi tersebut, pada tahun 1966, The Beatles mengabarkan keputusan yang mengejutkan publik. Mereka berhenti melakukan tur. Dengan perasaan terlepas dari beban, The Beatles memasuki fase baru dalam perjalanan musikal mereka, yakni eksplorasi tanpa batas di dalam studio. Dan disinilah The Beatles melahirkan sebuah mahakarya bertajuk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mari menelisik lebih mendalam bagaimana The Beatles menggali kedalaman musikal yang belum pernah mereka capai sebelumnya, selengkapnya dalam Ziarah Skena edisi Bahas Album. Menjelang akhir tahun 1965, The Beatles mulai merasa jenuh dengan tur yang tiada henti. Mereka muak dengan konser-konser yang semestinya menjadi ekspresi musikal, justru berubah menjadi sirkus tanpa kendali, di mana musik seringkali tenggelam dalam jeritan penonton yang fanatik. Paul McCartney bahkan mengutuk keadaan saat itu dengan mengatakan, "Kami muak menjadi The Beatles. Kami benar-benar membenci citra 4 bocah berambut kain pel itu. Kami bukan lagi sekelompok bocah, kami telah bertumbuh menjadi pria dewasa yang matang. Dan kami melihat diri kami sebagai seniman, bukan sekedar penghibur." Sementara itu, John Lennon mengatakan, jika para penggemar menginginkan penampilan The Beatles, mereka bisa saja mengirimkan 4 patung lilin, dan itu sudah cukup untuk memuaskan penonton. Konser The Beatles tidak lagi berhubungan dengan musik, sudah bergeser maknanya menjadi semacam ritual primitif dari kegilaan massa yang annoying, ungkap John Lennon. Kelelahan semakin menjadi ketika pada Juni 1966, berselang 2 hari setelah menyelesaikan album Revolver, The Beatles mesti kembali terbang ke Jerman Barat untuk menghelat tur. Saat berada di Jerman, personil The Beatles menerima sebuah pesan telegram bernada ancaman dari entah siapa, menyarankan mereka untuk jangan pergi ke Tokyo karena di sana nyawa mereka terancam bahaya. The Beatles semulanya tidak terlalu menggubris pesan tersebut, tetapi ternyata ancaman itu bukan kertakan semata. Karena saat di Jepang, konser The Beatles memicu kontroversi besar, terutama dari kelompok konservatif dan religius yang menentang penggunaan Nippon Budokan, sebuah arena yang dianggap sakral, yang rencananya menjadi venue dari konsernya The Beatles. Demi keamanan, otoritas setempat mengerahkan 35.000 polisi yang baik hati, sementara The Beatles harus dikawal dengan kendaraan lapis baja dari hotel menuju ke venue. Mimpi buruk belumlah berakhir. Setelah dari Jepang, The Beatles melanjutkan tur menuju Filipina, negara di mana mereka secara tidak sengaja menyinggung keluarga penguasa. Hanya karena personil The Beatles memilih untuk tidak menghadiri perjamuan makan siang gratis yang diselenggarakan oleh ibu negara Imelda Marcos, The Beatles dianggap nggak sopan sehingga berujung digeruduk dan mendapat perlakuan kasar dari warga setempat saat mereka berada di bandara. Insiden di Filipina memicu keretakan hubungan antara The Beatles dengan Brian Epstein, sang manajer band. Personil The Beatles menyalahkan manajernya karena dialah yang menyebabkan mereka menjalani tur yang super padat, melelahkan, dan menguras mental. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka tiba di Amerika Serikat. Sebuah wawancara lama Lennon yang menyebut bahwa The Beatles lebih populer dari Yesus kembali mencuat dan menyulut amarah kelompok religius di Bible Belt. Stasiun radio memboikot lagu-lagu The Beatles, album mereka dibakar secara massal, dan protes terjadi di mana-mana. Meski Lennon akhirnya meminta maaf secara terbuka, atmosfer tur tetap penuh tekanan. Lebih buruknya lagi, tur di Amerika kali ini mengalami penurunan jumlah penonton yang signifikan berbanding terbalik dengan konser spektakuler mereka kala tahun 1965. Bagi The Beatles, semua ini terasa seperti sandiwara yang absurd. Terlebih,
Dalam tur yang melelahkan ini, The Beatles mesti ngempet sebel karena mereka nggak bisa memainkan satupun lagu dari album terbarunya, album Revolver, yang diproduksi dengan teknik yang lebih canggih. Di era itu banyak dari lagunya yang terasa sangat mustahil untuk dibawakan dalam format live yang hanya mengandalkan dua gitar, bass, dan drum. Setelah tur berakhir dan kembali ke Inggris, rumor mulai beredar bahwa The Beatles akan bubar. George Harrison, yang paling frustasi dengan jadwal tur yang tak ada habisnya, bahkan sempat mengatakan pada manajer bahwa ia ingin keluar dari band. Namun setelah negosiasi panjang, ia setuju untuk tetap bertahan, tapi dengan satu syarat, The Beatles tidak akan pernah lagi menggelar tur. Keputusan ini menjadi titik balik, di mana untuk pertama kalinya dalam karir mereka, The Beatles menikmati jeda panjang selama 3 bulan. Harrison pergi ke India untuk belajar sitar dan mendalami filsafat Hindu. Lennon merambah dunia akting dan seni avant-garde, banyak menghabiskan waktu menikmati pameran seni di berbagai galeri. Dalam momen ini, Lennon bertemu dengan perempuan yang begitu mencolok hatinya, yakni Mbak Yoko Ono. Ringo Starr, sebagai anggota Beatles yang paling gak ambisius, ia memanfaatkan waktu luang ini untuk sekedar quality time bareng anak dan istrinya. Sedangkan Paul McCartney, yang paling telat menyadari bahwa konser The Beatles telah kehilangan esensinya, saat itu ia memutuskan untuk berkelana menuju Kenya. Dalam keheningan tanpa tur, lahirlah babak baru bagi The Beatles. Ketika personil The Beatles mengembara di jalan sunyinya masing-masing selama 3 bulanan, tiap-tiap mereka kemudian menemukan kesadaran baru tentang bagaimana semestinya mereka memandang sebuah kesenian. Saat itu, dalam momen sunyi seorang diri, Paul McCartney mulai mencicipi sesuatu bernama LSD. Ini adalah pengalaman baru baginya karena sebelumnya, McCartney selalu menolak saat Lennon, Harrison, dan Ringo Starr mengajaknya untuk hanyut terlarut bersama substan tersebut. Tapi setelah merasakan sendiri betapa dahsyatnya efek halusinogen substan tersebut, McCartney menyadari bahwa ide-ide brilian yang selama ini mungkin cuma ketimbun di alam bawah sadar, entah bagaimana semua itu perlahan mulai tersingkap berkat halusinasinya. Momen itu terjadi saat ia berada di dalam pesawat sepulang berkelana dari Kenya. Dalam pengaruh halusinasi LSD, McCartney mengimajinasikan dirinya tergabung dalam sebuah band militer Inggris dari era Edwardian, lengkap dengan pakaiannya yang mentereng ala kaum aristokrat. Dari imajinasi yang seperti itulah, tercetus konsep band alter egonya The Beatles yang kemudian disebut Sgt. Pepper's. Konsep band alter ego ini menjadi blueprint penting untuk mahakarya yang nanti akan digarap oleh The Beatles. Di sisi lain, John Lennon sendiri, selama proses syuting untuk sebuah film di Spanyol Selatan, ia bertumbuh menjadi pribadi yang lebih introspektif. Ia kerap merenungkan kegelisahannya akan banyak hal, dari personal hingga beraneka macam permasalahan sosial. Selama periode ini, John Lennon juga semakin sering bersiarah kesenian dari galeri ke galeri dan memperluas pemahamannya akan hal-hal berbau avant-garde. Terlebih lagi, seiring dengan semakin terlarut dalam pengaruh LSD, Lennon mulai memandang kehidupan dari perspektif yang lebih surreal. Hal ini mengubah cara ia menciptakan musik, dan Lennon nantinya akan berperan sebagai pemandu psikedelia untuk Paul McCartney, sehingga lagu-lagu The Beatles akan terdengar lebih abstrak, lebih eksploratif, dan lebih seperti potongan halusinasi yang dijahit dengan melodi. Sementara itu, George Harrison, selama melakukan perjalanan ke India, ia menemukan makna baru dalam spiritualitas. Perjalanan ini membawanya pada pandangan yang lebih spiritual, di mana ia melihat musik bukan lagi sekedar medium ekspresi, melainkan sebagai alat untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Sedangkan Ringo Starr, ia tetap menjadi dirinya sendiri, santai, mengikuti arus, dan berperan sebagai support system untuk mewujudkan ide-ide gila ketiga kawannya.